Hai, teman-teman. Kali ini kita akan membahas salah satu indikator penting dalam pembangunan manusia dan kependudukan, yaitu rata-rata lama sekolah atau RLS. Dalam istilah internasional disebut Mean Years of Schooling atau MYS. Rata-rata lama sekolah adalah jumlah rata-rata tahun pendidikan formal yang diselesaikan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Jadi bukan sekadar apakah seseorang pernah sekolah, tapi berapa lama mereka mengenyam pendidikan. Referensi utama konsep ini berasal dari Barrow dan Lee tahun 2013 yang secara sistematis mengembangkan database pendidikan global berdasarkan indikator ini. Mereka mengumpulkan data dari seluruh dunia untuk menghitung rata-rata lama sekolah sejak 1950-an. Kalau kita lihat sejarahnya, indikator ini mulai dipopulerkan oleh lembaga-lembaga global sekitar tahun 1990-an. Sebelumnya banyak negara hanya menghitung tingkat melek huruf saja. Tapi rata-rata lama sekolah membawa dimensi baru karena dia kuantitatif dan bisa dibandingkan antar negara, bahkan antar wilayah dalam satu negara. Kapan indikator ini digunakan? Indikator ini sering digunakan dalam perencanaan pembangunan nasional oleh Bappenas, BPS, dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Pelaporan capaian Sustainable Development Goals, khususnya tujuan keempat pendidikan berkualitas. Penghitungan indeks pembangunan manusia. Evaluasi kualitas keluarga dan generasi muda melalui survei dan profil keluarga. Bagaimana cara menghitungnya? Cukup sederhana, yakni total jumlah tahun pendidikan formal semua orang yang berusia 25 tahun ke atas dibagi dengan jumlah total penduduk di kelompok usia 25 tahun ke atas. Hasilnya adalah angka rata-rata tahun sekolah penduduk dewasa. Kenapa indikator ini penting untuk Kemenduk bangga? Karena membantu untuk melihat kualitas SDM di mana pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan keluarga berkualitas. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, biasanya semakin kecil angka kelahiran dan semakin besar kesadaran ber-KB. Menunjukkan ketimpangan wilayah mana yang masih tertinggal dalam hal pendidikan. Ini penting untuk intervensi berbasis wilayah. Basis untuk perencanaan program remaja di mana program ini menyasar anak muda. Kalau rata-rata lama sekolah rendah, maka program untuk remaja harus lebih masif. Melihat kaitan pendidikan dengan angka kelahiran dan kematian bayi, di mana studi menunjukkan bahwa semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin kecil total angka kelahiran dan angka kematian bayi. Mendukung evaluasi pembangunan keluarga yang mana di dalam indikator indeks pembangunan keluarga yang disusun BKKBN, pendidikan menjadi salah satu dimensi penting. Apa makna untuk kebijakan? Interpretasi dari rata-rata lama sekolah sangat tergantung pada konteks wilayah dan tujuannya. Tapi secara umum, rata-rata lama sekolah bisa diinterpretasikan sebagai, jika rata-rata lama sekolah kurang dari 7 tahun, artinya mayoritas penduduk dewasa hanya lulus SD. Ini menunjukkan keterbatasan akses atau kualitas pendidikan di masa lalu. Jika rata-rata lama sekolah antara 7 sampai dengan 9 tahun, artinya pendidikan rata-rata sampai SMP mulai menunjukkan peningkatan, tapi belum optimal. Jika rata-rata lama sekolah 12 tahun ke atas, artinya rata-rata penduduk sudah lulus SMA atau lebih. Ini adalah target minimal untuk menuju masyarakat modern dan produktif. Untuk Indonesia sendiri, di tahun 2023, rata-rata lama sekolah masih di angka 8,69 tahun. Artinya, rata-rata penduduk dewasa baru sampai jenjang SMP. Ini jadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua. Bagaimana dengan dunia? Berdasarkan data dari Barrow dan Lee, negara maju seperti Kanada, Jerman dan Korea Selatan punya rata-rata lama sekolah 12 hingga 14 tahun di mana pendidikan tinggi merata dan inklusif. Indonesia, India dan Tiongkok ada di kategori menengah, yakni depalan hingga 10 tahun dengan akses pendidikan yang meningkat namun kualitas bervariasi. Sedangkan negara miskin seperti Nigeria atau Sudan Selatan masih di bawah 6 tahun karena keterbatasan akses, konflik dan kemiskinan. Untuk negara dengan rata-rata lama sekolah kurang dari 10 tahun seperti Indonesia, kebijakan dapat diarahkan ke wajib belajar 12 tahun dan revitalisasi kurikulum merdeka, digitalisasi pendidikan di daerah 3T, program PIP dan KIP kuliah, perbaikan mutu guru dan fasilitas serta penguatan pendidikan vokasi. Apa prediksinya? Jika tren pendidikan di Indonesia terus meningkat, kita bisa mencapai rata-rata lama sekolah sebesar 11,2 tahun pada tahun 2030. Rata-rata lama sekolah adalah cerminan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Makin tinggi angkanya,
makin besar pula potensi bangsa kita untuk tumbuh menjadi masyarakat yang cerdas, sehat, dan produktif.